Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Perempat RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. Dan untuk tema kita pada kesempatan pagi hari ini agak spesial nih sahabat budaya. Kalau biasanya Bunda Kandung membahas tentang masalah perilaku adat istiadat dan sebagainya. Nah, sekarang Bunda Kandung kita membahas masalah sampah. Nah, ini temanya Bunda Kandung peduli bumi, olah sampah jadi larutan berjuta manfaat, ekoenzim. Bersama narasumber kita yang tentunya selalu setia menemani kita di Suntiang Nagari dari organisasi Bunda Kandung Sumatera Barat. Ada kali ini bersama kita Dr. Heni Herwina. Beliau adalah dosen biopreneur jurusan biologi FMIPA UNAN, Economic Education Ekoenzim ya, Universitas Andalas. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ana dan RRI semuanya. Baik, apa kabar Bunda Heni? Alhamdulillah baik, Bunda Ana, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke. Iya, ini agak spesial nih sekarang ya, Bunda Heni ya, untuk tema kita pagi hari ini membahas. Ya, alhamdulillah Bunda, terkait sampah ya, tentang Bunda sampah. Bicara sampah, betul. Tapi saya pengen tahu dulu nih, ini Education Ekoenzim ini semacam komunitas ya Bundo ya, ini bukan fakultas ya, komunitas ya. Iya, komunitas Bundo Ana. Jadi kita di Sumatera Barat ini ada komunitas yang aktif berkegiatan dengan ekoenzim, apakah mengolah sampah menjadi ekoenzimnya atau kemudian juga memanfaatkan berbagai khasiat dari ekoenzim ini termasuk untuk pencemaran atau polusi udara. Nah, itu kita sebut dengan ekoenzim Nusantara. Ada Pak Saifuddin Islami, ini ya koordinatornya. Kemudian untuk di berbagai institusi lainnya banyak juga aktivis yang juga berkegiatan dengan ekoenzim seperti Walhi misalnya. Kemudian kalau di Universitas Andalas ada beberapa juga dosen-dosen, mahasiswa dan masyarakat umum yang berkegiatan dengan ekoenzim. Lalu kita menyatukan diri dalam sebuah komunitas dan saat ini banyak berkomunikasi dengan media sosial, Ana. Jadi di situ kita sosialisasi tentang cara membuatnya, kemudian bagaimana aplikasinya, kemudian beberapa riset yang sudah jalan, demikian. Jadi lebih agak spesifik ke arah riset dan edukasi kalau untuk yang Edu Unan ini, Ana. Jadi ada beberapa dosen yang jadi founder ketika itu, ada saya, kemudian ada Ibu Eli Ratni dari Fakultas Peternakan dan ada Ibu Rahmi Awalina dari Fakultas Pertanian. Itu hanya kita menyatukan beberapa orang yang berkegiatan dan aktif untuk mengolah sampah bagi kebaikan bumi dan juga menebar banyak manfaat, Ana. Wow, luar biasa. Amin. Oke. Nah, Bunda Heni, sebelum kita membahas tentang ekoenzim ini lebih lanjut, yang namanya sampah ya, ini sampah masalah umum ya untuk kita semua dan sesuatu yang tidak diinginkan manusia tentunya, ya kan? Dan juga permasalahan terbesar di seluruh dunia begitu. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan ekoenzim ini, Bundo, untuk di rumah tangga sendiri, ini sebenarnya sampah ini harus diapain sih, Bundo, sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Perilaku kita terhadap sampah ini harusnya bagaimana begitu? Iya, menyikapi sampah ya, Ana ya. Karena sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus kita buang atau kita kelola gitu ya. Betul. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Kita sendiri juga kalau membiarkan sampah beberapa saat saja rasanya kan terganggu ya. Ada bau yang tidak sedap, kemudian apalagi efek-efek lainnya di mana ada mikroba-mikroba yang buruk ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi memang sampah harus dikelola dengan baik. Negara-negara maju misalnya, kenapa mereka kemudian terlihat sangat rapi, bersih, dan lain-lain, karena kemampuan mereka mengelola sampah dengan sangat baik. Bahkan itu sudah menjadi budaya gitu loh. Jadi culture atau budaya untuk mengelola sampah dengan baik, terutama yang paling sederhana adalah memilah sampah itu, Ana. Betul. Jadi kalau sampah itu kan ada yang anorganik, ada yang organik ya. Yang anorganik seperti kayak plastik, kaca,
kertas juga, itu kan tidak kertas sedikit bisa diolah juga ya. Tetapi ada yang organiknya juga, yang kita akan fokus hari ini kepada sampah organiknya, seperti misalnya sayur, buah, sisa-sisa makanan, itu kan ya, itu sampah yang organik yang cukup membebani. Karena memang jumlahnya setiap hari dari setiap lingkungan rumah tangga itu cukup besar kan Nana. Betul. Paling tidak kita bisa bayangkan ketika kita makan buah mangga, jeruk misalnya atau pepaya. Apalagi saat pandemi kan kita harus imunnya tinggi. Kita pasti bergiat untuk memenuhi nutrisi yang baik, dan itu pasti ada sayuran dan buahnya kan. Nah itu yang kita makan dan yang sisa itu kan berbeda. Yang kita makan alhamdulillah akan jadi nutrisi, tapi yang sisanya seperti kulit buah atau potongan sayur yang tidak perlu dan tidak dimasak, atau kulitnya misalnya kan, kulit buah dan sayur itu bisa dikelola menjadi berbagai hal. Bisa jadi kompos misalnya, atau bisa juga untuk pakan maggot, lalat hitam, lalat tentara hitam yang juga bisa nanti ada kegunaan lainnya ketika lalat itu bisa menjadi pakan bagi ternak. Tetapi satu lagi yang paling mudah sekali dan semua orang bisa lakukan adalah mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim, Ana. Nah, ekoenzim ini nanti bisa kita olah dengan cara memfermentasinya, dan caranya sangat mudah. Mungkin ada bagian kita diskusikan nanti ya. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi ini bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk menghindari hama, bisa dipakai untuk hand sanitizer juga, kemudian untuk membuat udara menjadi terasa lebih menyenangkan bagi kita ketika berada di sebuah ruangan. Pokoknya banyak banget deh. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang tanpa menggunakan senyawa-senyawa tambahan atau senyawa kimia lain. Apa yang ada di rumah saja bisa dijadikan untuk membuat EAN. Nah kita ke tema kita pagi hari ini tentang larutan berjuta manfaat ekoenzim. Bisa dijelaskan ke kita semua, Bundo, tentang mengolah sampah menjadi larutan berjuta manfaat ini? Iya Bunda Ana, jadi sebenarnya saya mungkin 2 tahunan lebih ke belakang awalnya belajar mengenai pembuatan ekoenzim melalui sebuah aktivitas di Koperasi Mandiri dan Merdeka ya, di sekitar kampus UNAM kita ada koperasi. Kemudian di sana diajarkan oleh Bapak Ilham namanya, Saifuddin Islami, sebagai instruktur untuk mengajarkan pembuatannya, dan caranya sangat sederhana. Jadi sampah kita di dapur, mungkin ibu-ibu yang paling banyak berurusan dengan sampah ini ya, karena beliau adalah manajer para bundo kanduang, di mana saja berada juga adalah manajer kan di lingkungan beliau sendiri. Nah, kalau di rumah pastinya kita ada sampah, apakah sampah basah atau sampah kering. Nah, sekarang kita fokus pada sampah organiknya, yaitu sisa-sisa sayur atau buah-buahan yang kemudian kita fermentasi dengan cara membuat sampah kita ini berbanding 1:3:10. Jadi 1 itu adalah menambahkan gula merah atau molase atau gula tebu sebanyak 1 bagian, kemudian 3 bagian sampah organik kita, apakah itu kulit buah, apakah itu buah sendiri yang sudah tidak bisa kita makan lagi, apakah kulitnya juga, kemudian 1000 bagian atau 1000 mililiter air. Jadi contohnya aja sederhananya 100 gram gula merah tambah 300 gram sampah organik kita dan 1000 mililiter air atau 1 liter. Nah, dengan perbandingan itu kita kemudian memasukkan kepada sebuah wadah tertutup. Nah, ini selama 3 bulan dibiarkan, tetapi di bulan pertama kita buka dulu setiap hari karena ada gas-gas yang dihasilkan, diintip-intip gitu, Nak. Nah, itu nanti setelah 3 bulan bisa kita panen, dan larutan yang dihasilkan disebut dengan ekoenzim karena mengandung banyak enzim-enzim yang bermanfaat yang kita bisa gunakan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu yang saya sebutin tadi itu baru sebagian kecil. Nanti sambil ngobrol mungkin keluar lagi. Gitu. Manfaatnya apa saja nih? Bisa disebutkan manfaatnya ya, Bundo? Silakan. Ekoenzim itu manfaatnya sangat banyak, Ana. Jadi bisa untuk membersihkan udara, membersihkan air. Jadi kalau ada polusi-polusi air, misalnya got yang sangat kotor, biasanya para aktivis ekoenzim, misalnya pada April lalu, tanggal 22-23 April itu kemarin kita mengadakan ekoenzim Sumatera Barat, yang mana di sana tergabung banyak sekali komunitas yang aktif dengan ekoenzim, ekoenzim Nusantara Sumber sendiri, EduEE Unan, kemudian Walhi, bahkan juga Bundo Kanduang, Minangkabau, Ana. Jadi
kami Bundo Kantong juga ikut dalam aksi untuk membersihkan bumi. Kemarin itu melalui membersihkan got di daerah wilayah Jati atau Selokan. Jadi kita menebar ekoenzim untuk membersihkan air. Itu sebagai salah satu contoh. Tetapi kalau untuk membersihkan udara, kita dengan menggunakan ekoenzim sedikit saja, 1 mili banding 1000 mili ekoenzim itu bisa kita kemas demikian rupa, lalu kita bisa semprotkan ke udara dan itu akan membuat udara menjadi lebih bersih. Lalu sekarang kan zaman pandemi kita ini kan ya kemana-mana cuci tangan dulu pakai hand sanitizer, setelah pegang duit atau pas masuk rumah keluar rumah. Nah itu ekoenzim juga bisa dengan 1:1000 mili kita gunakan sebagai hand sanitizer. Oke. Terus masih banyak lagi loh manfaat lainnya, Kita misalnya untuk ya waktunya terbatas. Enggak, lanjut Bundo. Maksud saya kita mulai dari rumah. Nah, kalau yang di rumah ini seperti apa manfaatnya? Balik ke dapur ya. Silakan. Kalau dari rumah itu bisa kita pakai untuk bersih-bersih Ana, dan kemudian juga bagi ibu-ibu yang sekarang kan atau hobis yang suka dengan tanaman, itu juga bisa semprotkan sebagai pupuk tanaman dan juga mengendalikan hama yang mungkin datang kepada tanaman. Dan itu hanya menggunakan larutan ekoenzim yang sudah kita panen 1:1000 juga, atau ada juga untuk tanaman tertentu 1:500. Jadi 1 mili banding 500 mili atau 1 mili banding 1000 mili. Jadi bisa untuk bertanam gitu. Dan sebenarnya di luaran sana untuk pertanian juga sudah banyak testimoni atau bukti-bukti yang menunjukkan tanaman yang disiram dengan ekoenzim itu jauh lebih subur tumbuhnya dan hasilnya juga lebih baik. Seperti pada padi, pada bengkoang dan lain-lain. Nah kembali ke rumah ya. Di rumah misalnya untuk bersih-bersih, cuci piring, cuci baju, kemudian juga bersih toilet, bersih-bersih dapur, karena larutan ekoenzim ini sangat membenci minyak. Artinya dengan mudah dia bisa membantu kita membersihkan wadah atau objek yang kita ingin bersihkan dari minyak. Nah, jadi kalau misalnya udah punya aktivitas membuat ekoenzim ibu-ibunya, mereka biasanya akan sangat nyaman untuk mencuci apakah piring, apakah pakaian, memanfaatkan ekoenzim ini. Ini kalau untuk cairan pencuci piring, apakah dicampur atau bisa digunakan ekoenzim itu saja? Nah, kita tambahkan ekoenzimnya kepada cairan pencuci piring kita. Sebenarnya bisa aja ekoenzim juga, tapi itu butuh inovasi tersendiri untuk membuat ekoenzim sebagai sabun. Karena tidak mengeluarkan busa ya? Busa, ya. Kita butuh riset dulu untuk hal tersebut. Sudah pernah dibahas dengan Pak Ilham juga dari komunitas ekoenzim Nusantara. Kita pengennya menggunakan bahan alami juga untuk menyesuaikan busa kayak gitu. Iya, kenapa Bundo? Karena kalau kita pakai bahan kimia untuk cuci piring, ini tangan jadi kasar Bundo. Iya kan? Jadi nah, barangkali kalau untuk ekoenzim ini kan bahannya alami nih. Betul, nah itu melindungi kulit tangan kita gitu. Maklum lah ya kalau ibu-ibu rumah tangga yang tadi saya lupa. Itu benar. Jadi melindungi kulit ya. Jadi benar sekali Ana. Jadi di samping itu ekoenzim juga yang langsung bisa kita gunakan manfaatnya itu adalah untuk menghindari gatal-gatal dari gigitan serangga misalnya, atau mungkin masalah-masalah kulit tertentu. Oh, bisa untuk kesehatan juga berarti ya? Bisa. Kalau untuk yang obat luar seperti itu, kita oleskan ekoenzim pada gigitan nyamuk atau mungkin ada di kulit ada gatal-gatal atau apa, saya sudah nyobain sendiri Ana. Jadi nggak hanya cerita orang gitu ya. Jadi sekarang kalau udah digigit sesuatu, kalau kan suka ada kebun nih di belakang rumah, suka ada nyamuknya, kadang-kadang tiba-tiba aja udah gatel, mungkin tersentuh jelatang atau apa, itu ketika kita oleskan ekoenzim, seperti halnya kita mengoleskan balsem misalnya ya, atau ini kan lebih cair ya. Nah itu pertama bau tidak menyengat, baunya tuh lebih ke bau fermentasi kayak bau tapai gitu nak. Oh gitu. Terus sebenarnya kalau kita pengen wangi bisa juga. Bisa dicampur ya sama wangian ya? Bisa dicampur sama wangian juga, atau kita fermentasi lagi selama sebulan dengan menambahkan bahan-bahan yang wangi seperti serai wangi misalnya, atau mungkin kulit jeruknya atau mint gitu juga bisa. Tapi kalau langsung pengen campur juga nggak masalah. Jadi itu langsung memang terbukti menghilangkan gatal. Kemudian juga sudah ada nih nak teman yang riset di jurusan biologi FMIPA UNAN, publikasinya sedang proses, itu juga menyebabkan kecoa jadi enggan untuk menghampiri kayak gitu. Nah, jadi kan banyak sekali yang manfaatnya kan. Betul. Dan itu tadinya dari sampah. Itu terutama yang kita angkat gitu ya. Ya, bentar Bundo, berbicara tentang kecoa tadi. Jadi kalau untuk menghilangkan kecoa, menghilangkan kecoa, ini berarti disemprotkah
di setiap ruangan atau gimana, Bundo? Nah iya, secara aplikasi detailnya mungkin saya belum bisa jelaskan. Kemarin itu Mhm, risetnya itu berupa membandingkan mhm. respon kecoa terhadap beberapa senyawa yang kita, bukan kita ya, maksudnya Oke. teman periset saya teskan gitu Mhm, ya, mhm, namanya Pak mhm. Robi Janatan dan Ibu Resti Rahayu tuh di Mhm. jurusan biologi. Jadi mereka menguji senyawa ekoenzim ini dibandingkan dengan senyawa lain yang sudah secara komersial dijual untuk menghindari rayap. Jadi ketika Mhm, dites mhm. ternyata Ya, ekoenzim ini memberikan efek yang lebih signifikan untuk tidak disukai oleh rayapnya apa tadi kecoa ya, kecoa. oleh kecoa Mhm. seperti itu. Baik. Tetapi Mhm. sudah ada juga testimoni-testimoni untuk menghindari tikus misalnya, kecoa Oke, misalnya, kita termasuk bisa serangga? gunakan iya kita bisa gunakan ampas dari ekoenzim ketika kita memanennya. Nah, sebagai Mhm. contoh ya, selain Oke. disemprot bisa juga. Tetapi misalnya nanti kan ekoenzim itu selama 3 bulan proses membuatnya, nah Mhm, fermentasinya. mhm, Nah mhm. nanti setelah 3 bulan kita istilahnya memanen, kita Mhm, pisahkan antara larutan yang ada buah dan sayurnya itu, sampah mhm. organik kita, Ya. dengan cairannya. Nanti cairannya bisa kita pindah ke botol-botol untuk disimpan selamanya. Jadi dia udah tahan Mhm. untuk kita pakai ketika kita butuhkan. Nah, nanti ampasnya berupa ampas buah dan sayur yang tadi udah selesai, itu Mhm, tidak dibuang juga, bisa kita keringkan dan jadi pupuk juga, dan mhm. juga bisa kita taruh pada wadah tertentu agar di tempat yang kita taruh itu serangga atau misalnya tikus menjadi tidak ingin datang ke sana. Nah, jadi itu Mhm. salah satu cara untuk mengaplikasikannya juga. Luar Kalau bentuk biasa kering ya, inovasinya ya. iya itu dalam bentuk kering Oke. nanti itu. Oke, Itu berarti nak. perlu ada penelitian lebih lanjut, perlu Mm-mm. ada apa, ya yang pasti inovasi terbaru juga ya. Ya, kalau Eee, bentuk-bentuk paling optimalnya itu mhm, sedang kita cari, mhm, tetapi secara manual saja, secara biasa aja kita mhm. meletakkan ekoenzim pada suatu tempat, Iya. apakah dalam bentuk basah ataupun dalam bentuk kering seperti Mhm, ampasnya tadi, mhm, itu akan menyebabkan serangga dan contohnya tikus dan kecoa itu mhm. tidak suka datang ke situ. Jadi ada Oke. semacam zat penolak atau repelen istilahnya, Iya, tidak betul, disukai betul. untuk didatangi gitu ketika ada ekoenzimnya. Nah. Mhm. Misalnya pada Mm-mm. gerombolan semut nih, Bundo, kadang kan ada Mm-mm. tuh di, sudut rumah kita nih gerombolan semut, itu bisa Mm-mm. disemprot juga ya? Itu bisa bikin Nah, semut lari kemarin juga? saya dulu penelitian tentang semut juga ya. Mhm. Sejauh ini kalau semut biasanya tidak menyukai seperti bau-bauan kopi atau cengkeh. Nah, Mhm. ekoenzim karena juga mempunyai bau yang khas, saya pikir juga tidak disukai. Tetapi saya Mhm. belum melakukan langsung kalau untuk semut. Kalau untuk Nah, semut jadi belum yang ya? udah ada itu Mhm. adalah kecoa dan tikus. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau ada report akan segera saya update kalau untuk semut. Tapi karena respon dari kecoa sudah seperti itu, kemungkinan Mhm. beberapa serangga yang tidak kita inginkan ada di rumah, artinya serangga hama, itu ada Mhm. kemungkinan besar juga bisa kita kelola dengan menggunakan ekoenzim. Mhm. Gitu. Oke, kalau tadi di rumah itu bisa buat cuci piring ya, cairan Nah, pencuci piring bisa untuk untuk bersih-bersih gatal-gatal, dan ngepel lantai juga bisa, nak. Ngepel lantai. bersih-bersih. Iya. Oke, apalagi nih, Bundo, manfaatnya? Untuk ngepel lantai bisa, untuk cuci piring bisa, seperti Mhm. tadi, untuk yang hobis, untuk pengelolaan tanaman Oke. hiasnya, Mhm, supaya lebih mhm. subur bisa dipupuk atau dengan disiram Mhm. secara reguler seperti penyiram biasa, tapi ditambahkan ekoenzim. Lalu Mhm. kemudian untuk menghindari serangga hama yang tidak kita inginkan pada tanaman kita juga. Jadi Mhm. disemprotkan, ya, secara Oke. reguler kepada tanamannya. Terus Oke. tadi sebenarnya ini Mhm, nak, jadi iya, ekoenzim itu ketika kita buat ya kan itu ada potongan-potongan sayur dan buah kita. betul. Misalnya ketika kita gabungkan dia dengan gula merah Mhm, atau molase itu gula mhm, tebu, mhm. kemudian air itu wanginya luar biasa tuh nak. Jadi mirip-mirip kayak bau-bau kayak asinan Bogor gitu kan? Oh, Karena kan ada, gitu. iya Bisa karena kan ada dimakan dong? gula. Tapi jangan dimakan ya. Jangan dong ya? Jangan. Kalau mau dimakan itu nanti beda lagi namanya classic enzim. Itu beda lagi cara Oh, buatnya itu dan gulanya ada juga biji juga madu. ya? Iya, itu ada nanti namanya classic enzim. Nah, sekarang kita fokus Waduh. pada ekoenzimnya yang sampahnya. Jadi jangan dimakan, tetapi bisa Iya, dipakai untuk berbagai kegiatan iya. lain ya, Mhm, seperti mhm. pengendalian hama itu untuk bersih-bersih, untuk Mhm. ini juga apa namanya? Ngepel lantai. Ngepel Ngepel lantai. lantai. Mhm. Kemudian membersihkan toilet itu sangat bersih sekali dan menghindari juga sumbatan-sumbatan pada toilet misalnya. Oh, gitu Jadi ya? itu ya, jadi ampasnya ekoenzim itu kita Mhm, blender atau kalau mhm. memang udah halus nggak kasar itu bisa kita eh,
berikan kepada toilet, masukkan kepada toilet ketika malam hari, dan itu akan membantu untuk kelancaran sirkulasinya. Karena kan memang ekoenzim ini nggak suka minyak kan, jadi dia menyebabkan minyak terpisah menjauh dari dia, sehingga kadang-kadang kan yang kemacetan di got segala macam itu kan ada sisa-sisa minyak juga. Nah, minyak kan juga salah satu ini, minyak jelantah kan salah satu ini juga, salah satu dari istilahnya sisa-sisa juga ya, sampah yang harus dikelola juga. Nah, kalau itu mungkin pengelolaannya menjadi sabun misalnya ya, tapi kalau untuk sampah-sampah organik seperti tadi, apakah jadi kompos, diolah untuk maggot, atau ya dijadikan ekoenzim ini, Nak. Oke, pertanyaan selanjutnya di Bundo. Ya. Ekoenzim ini saking berjuta manfaatnya ya, Bundo. Ya, banyak sekali manfaatnya, benar. Iya, jadi penasaran. Ini apa sih sebenarnya, apa yang terkandung di dalamnya kok bisa menjadi cairan berjuta manfaat? Tapi nanti kita akan bahas lagi, Bundo, setelah yang berikut ini ya. Kita break dulu sebentar. Setelah yang berikut ini kita kembali lagi masih bersama Suntiang Nagari, Pro 4 RRI Padang.
Iya, sahabat budaya, kita masih di Suntiang Nagari, Perempatan dari Badak untuk kesempatan pagi hari ini masih dengan tema Bundo Kanduang Peduli Bumi, olah sampah menjadi larutan berjuta manfaat ekoenzim. Bersama narasumber kita Dr. Heni Herwinda. Beliau ada dari Organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat dan juga dosen biopreneur jurusan biologi FMIPA UNAN Education Economic Education Enzim Education Ekoenzim, aduh jadi belibet. Oke, halo Bundo Heni. Halo Bunda Ana. Iya, masih bersama kita ya. Oke, sebelumnya kita juga informasikan untuk sahabat budaya bisa berpartisipasi di line telepon dan WA di nomor 0811 66 09240. Sekali lagi di nomor 0811 66 09240. Nah, kembali ke pertanyaan tadi nih, Bunda Heni. Untuk ekoenzim ini yang merupakan larutan berjuta manfaat ya Bundo. Iya. Sebenarnya apa yang ada, zat apa yang ada di dalam ekoenzim tersebut kok bisa dibilang larutan berjuta manfaat? Oh ya, terima kasih Ana. Jadi saya tidak kepakarannya, saya kan di biologi adalah untuk biodiversity dan di lab taksonomi hewan ya. Iya. Dalam hal ekoenzim ini saya lebih kepada sebagai praktisinya. Oke. Namun secara umum kita bisa mendapat informasi dari berbagai diskusi di dalam berkegiatan dengan ekoenzim. Jadi larutan yang terdapat pada ekoenzim itu Ana adalah setelah sampah organik kita, Iya. sisa-sisa sayur dan buah itu kita olah dengan gula dan air selama 3 bulan, maksudnya difermentasi, itu akan dihasilkan suatu cairan organik kompleks yang nanti cairan ekoenzim ini mengandung alkohol, metanol, Iya. asam asetat, asam laktat, asam sitrat, senyawa-senyawa fitokimia yang dari sayur dan buah itu, serta enzim-enzim yang menyebabkan manfaatnya menjadi luar biasa. Jadi bisa banyak hal yang bisa dilakukan oleh ekoenzim ini, seperti untuk memurnikan atau membersihkan udara, air dan tanah tadi. Tanah jadi subur ya kan, Ya, air betul. kemudian yang keruh juga bisa jadi jernih, udara yang tadinya terpolusi misalnya oleh asap atau rokok misalnya, itu sudah ada uji-ujinya juga dengan menggunakan alat ukur polusi gitu. Setelah adanya aplikasi ekoenzim yang disemprotkan, itu menjadi berkurang polusi yang ditimbulkannya kalau udara ya. Kemudian begitu juga dengan air. Setelah berapa hari setelah disiram atau diberi ekoenzim, itu kejernihan akan bertambah kayak gitu Ana. Jadi adanya senyawa-senyawa fitokimia yang terurai dari sampah kita, yaitu buah dan sayur itu, kemudian terbentuknya enzim-enzim tertentu yang menyebabkan manfaatnya menjadi sangat banyak gitu Ana. Sejuta manfaat di sini juga Sejuta diartikan bahwa manfaat. manfaatnya banyak sekali gitu. Betul, betul. Dan bukan senyawa yang justru merusak lingkungan, tapi justru memperbaiki lingkungan Iya. juga, begitu ya. Betul. Karena kan gini kalau sampah organik itu hampir setengah dari total sampah yang dikeluarkan Iya. saat ini. Jadi memang banyak sekali sampah organik itu. Kalau kita biarkan itu akan merugikan. Nah, kalau kita olah dengan beberapa cara sangat menguntungkan. Bukankah itu sangat positif gitu ya? Betul. Apalagi nanti proses pembuatan ekoenzim ini akan menghasilkan O2 yang akan nanti membantu melindungi bumi kita dari efek sinar matahari langsung gitu. Jadi di sana juga efeknya sangat luar biasa kan. Jadi kalau misalnya anggap membuat ekoenzim satu drum ya, itu diibaratkan oleh Dr. Rosukon dan juga para peneliti di Litbang Ekoenzim itu. Dr. Rosukon itu beliau adalah orang peneliti dari Thailand, Ana, yang mempopulerkan ekoenzim ini. Jadi setelahnya kita ikut merujuk yang beliau lakukan dan mendebar manfaat jadi lebih banyak. Nah, tadi dengan membuat ekoenzim satu drum misalnya, itu bisa diibaratkan seperti kita menanam 10 pohon.
dalam kaitannya dengan manfaat dikeluarkannya O2 dari proses pembuatan ekoenzim ini bagi bumi. Iya. Jadi double gitu loh kita membuat manfaat dengan membuat ekoenzim ini. Bermanfaat secara penggunaan aplikatif bagi kita misalnya di lingkungan rumah tangga atau dimanapun kita berada, tetapi juga bermanfaat bagi bumi. Bayangkan tanam 10 pohon itu kan nggak mudah ya, Nak. Betul. Belum Susah. nyari bibitnya, belum lokasinya, belum gali tanahnya, belum pupuknya 10 pohon. Nah ini dengan membuat ekoenzim yang hanya dari lingkungan dapur kita aja, yang dari lingkungan rumah kita aja, atau misalnya kalau anak kos satu kamar aja pun dia punya, tapi kan dia juga mengkonsumsi makanan organik kan, nanti pasti ada sampah organiknya dia, apakah kulit jeruknya dia, apa kulit pisangnya, itu kalau misalnya dia kelola membuat ekoenzim juga, mahasiswa misalnya atau pelajar, bahkan anak-anak, nah bisa kita ajarkan untuk membuat ekoenzim ini dan mereka akan merasakan amazing ketika ternyata sampah bisa jadi punya manfaat banyak kayak gitu. Jadi luas banget ininya. Oke, berjuta Efeknya manfaat ya. membuat ekoenzim ini. Ya, tadi Bunda katakan kalau ekoenzim ini bisa juga untuk menyuburkan tanah, begitu kan? Berarti bisa digunakan pada tanah yang kering, yang ketika di situ tidak bisa ditanami pohon, kalau dipakai ekoenzim terhadap tanah itu pohon bisa tumbuh, begitu? Oh ya, kalau report yang ada atau testimoni yang ada, berarti itu untuk pemulihan tanah ya, Iya, pemulihan tanah. Ya, gersang tepatnya menjadi subur. pemulihan Nah, itu tanah. reportnya saya belum baca, nah kalau yang seperti itu. Tapi yang sudah ada report atau informasi yang saling kita share itu adalah semacam untuk pemupukan. Pemupukan Jadi aja. jadi membuat tanaman menjadi lebih subur. Misalnya kalau ada padi yang diberlakukan ekoenzim sama dengan pupuknya adalah ekoenzim sama pupuk kimia, itu bulir padinya lebih banyak. Atau tanaman tomat yang disiram dengan ekoenzim, kemudian disiram dengan pupuk kimia misalnya, itu yang ekoenzim jauh lebih besar buahnya kayak gitu. Dan ada juga rekan kita di ekoenzim Sumbar ini, seorang dokter yang menanam stroberi di Alas Panjang kalau nggak salah. Beliau telah membuktikan produk stroberi beliau itu yang dengan ekoenzim hasilnya jauh lebih baik kayak gitu. Lebih besar. Lebih besar dan banyak buahnya kayaknya. Wah, Ada foto-foto keren. yang beliau share ketika itu. Jadi Aduh. untuk tanaman seperti itu. Nah, terakhir tanaman apa tuh ya yang lagi populer juga. Jadi ada foto, ada orang yang melakukannya, kemudian itu terbukti pengaruh penggunaan ekoenzim itu positif begitu. Yang pasti berlaku untuk semua tanaman ya, Bunda ya? Yang sudah dicontohkan ada beberapa jenis tanaman. Mudah-mudahan dan kita berharap tentu untuk semua tanaman, karena tanaman utama aja seperti padi, sayur seperti tomat gitu ya. Udah Kemudian bisa ada ya. juga yang contohnya sudah ada sharing itu bengkuang, itu jauh lebih besar. Bengkuangnya juga, dan kalau misalnya sayuran yang herba-herba gitu juga lebih subur ketika aplikasinya ekoenzim. Iya. Kalau untuk yang riset detail kita perlu mungkin lihat jurnalnya nanti, mungkin bisa kita share setelah ada. Tapi sejauh ini adalah dalam komunitas itu sharing informasi yang saling diberikan terkait pemanfaatan ekoenzim untuk tanaman, udara, air maupun untuk yang lainnya, untuk penyembuh alergi ya? Kulit misalnya, alergi atau seperti itu. Bahkan juga ada sih kalau testimoninya bahkan luka, luka bakar, luka juga cepat sekali sembuh dengan ekoenzim. Kalau ada gambar-gambarnya itu bisa dilihatin. 1 hari jadi kayak apa, 10 hari jadi kayak apa, dan akhirnya jadi sembuh kayak gitu. Kalau yang saya alamin sendiri sih, dan temen pernah kemarin tuh kita ke Mentawai, ada pengabdian masyarakat di sana, terus ada teman dosen fisika, tiba-tiba tuh ngerasa sejak semalam tuh dia gatal-gatal tangannya, kayaknya si bapak kena jelatang, itu tumbuhan yang ada ada kayak bulu-bulu pada tanaman itu ada racunnya, sehingga memang menimbulkan efek gatal gitu. Nah, setelah melihat saya ada waktu itu pengabdian masyarakat ke SMP di Mentawai, itu beliau ini, Bu, coba dong waktu kita pindah satu sekolah ke sekolah lain, si bapak namanya Pak Taufik bilang, saya kan presentasinya tentang ekoenzim ngajarin siswa kan, Bu, coba dong ke tangan saya juga ya ekoenzim tadi gitu, saya gatal-gatal nih dari semalam gitu. Jadi di atas angkot dioleskan sama beliau, dan itu hanya dalam hitungan menit, belum sampai di tempat tujuan, masih di dalam bukan angkot sih, mobil Ciga baru gitu. Iya betul. Itu belum Langsung turun hilang. Mobil lagi, tangan beliau merasa udah lebih lega. Jadi Keren. tidak mengada-ada gitu betapa ekoenzim yang mengandung banyak enzim itu memang juga punya khasiat yang luar biasa untuk pengobatan tertentu kayak gitu. Berbicara tentang luka, jangan-jangan nanti lama-kelamaan bisa untuk mengobati luka pada penyakit diabetes lagi. Ya, memang Bisa ada. jadi ya, Bunda, memang ya? ada.
memang Ada ya? ada, memang ada testimoni dan ada foto-fotonya juga untuk Oke. luka yang semacam itu, dan itu Mm-mm. ada proses penyembuhan dan ada foto-fotonya juga. Nah, mungkin Wow, kalau nanti kita keren. ada kayak kesempatan untuk menggunakan Zoom, nanti bisa saya Mm-mm. share. Oke, Nah, sip. iya. Iya. Bunda, kita ke WhatsApp dulu ya di Oke, 081166 adakah? 09240 ada nih. Oh ya, nah saya juga mau Iya. infokan, Mm-mm. ya saya mau infokan bahwa Bundo Kanduang Sumatera Barat atau Mhm. Bundo Kanduang Minangkabau Iya. itu kan juga ada yang di mancanegara. Jadi ada Bundo Mm-mm. Kanduang mancanegara juga yang Wah. saya share info acara kita hari ini, Mhm. dan sudah ada komen dari koordinatornya Bundo Nurbaini Mekoski di Iya, USA boleh tadi. dibacain dong. Silakan Oh Bunda. iya, kalau Bundo Nurbaini sih kita kan tanggal 12 kemarin mengadakan webinar Mm-mm. di sana saya dan Pak Syafudin Islami atau Pak Ilham sharing juga cara pembuatan ekoenzim dan lain-lain. Kemudian banyak sekali respon positif dari rekan Bundo Kanduang kita, Mhm. apakah yang dari Jakarta, Semarang, ada banyak deh nah waktu itu yang ingin belajar bikin juga dan Oke. mencoba bikin. Dan sekarang selalu report di grup bahwa dia udah sampai tahap ini, aduh wangi sekali kayak gitu. Nah, Bundo Mhm. Ben sendiri dari USA saya bacain dia pesannya ya, Nak. Boleh banget Bunda, silakan. Di Bundo Kandung Mancanegara beliau berpesan bahwa Mhm. mudah-mudahan setelah ini dilakukan banyak penelitian lanjutan gitu, karena Mhm. khasiat-khasiat dari ekoenzim itu larutannya Mhm. sangat banyak, Mhm. dan itu sebaiknya nanti kita teruskan dengan riset-riset pembuktian secara ilmiah seperti itu. Dan Mhm. beliau berharap untuk memanfaatkan ekoenzim ini sebagai salah satu cara dari Bundo Kandung untuk peduli terhadap lingkungan, kemudian juga memberikan teladan yang baik kepada generasi muda seperti itu. Wah, Jadi Bundo keren. Nurbaini Mekoski nih. Beliau Mudah-mudahan di iya, Bunda USA. Nurba ini dengar kita nih atau lihat di YouTube barangkali. Nanti lihat di YouTube. Kalau Nah, sekarang kita lagi boleh. komunikasi Iya, langsung iya, lewat iya. WA Group. Oke, Udah saya kasih link sih, siap. nah. Tapi lagi Oke. ada kegiatan, jadi Sip, sip, beliau sip. izin untuk Mm-mm. merespon melalui WA Group Bundo Kandung Mancanegara. Oke, Iya. sip. Aku say hi dulu ya untuk Bundo Kanduang Mancanegara. Oh, terima kasih Ana. Iya, halo Bundo-bundo Bundo. semuanya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Bundo Kanduang Mancanegara di situ sehat terus ya, termasuk Bundo Nurba ini. Apa tadi namanya Bundo? Nurbaini Mekoski, nama suami Mekoski. beliau Itu Pak tepatnya Mekoski, berada ya. di Rusia. Di Amerika Serikat. Oh, Amerika Serikat. Soalnya kalau Iya. dengar namanya Mekoski. Iya, mirip Oke, ya, Australia. mirip. Iya ya, suara beliau ya. Rusia. Oke, Kalau mudah-mudahan saya sehat Bundo terus di Nurbaini itu, sana ya, aktivitasnya lancar terus dan ya selalu membawa nama ranah Minang ke mancanegara dengan lebih baik, lebih keren deh. Iya. amin, amin, Oke. amin. Makasih Siap. Ana. Jadi Bundo Kandung Mancanegara juga ada di beberapa negara ya, Mm-mm. seperti di Australia, kemudian ada juga di Arab Saudi, Mhm. ada di Turki juga, dan semuanya beliau-beliau juga di bawah koordinator Bundo Rauda Taib sebagai ketua Bundo Kandung Minangkabau yang Mhm. memimpin kita semuanya mengajarkan berbagai adat dan budaya Minangkabau sebagai Bundo Kanduang. Dan Oke. iya, dan semuanya pada namanya juga di rantau, mereka Iya. semua juga sangat care terhadap Betul. ranah Minang. Iya, pastinya. Aplaus dulu nih untuk Bundo Kanduang Mancanegara. Untuk Bundo Kandung Mancanegara dan Oke. Bundo Kandung Sumatera Barat dong, Ana. Betul. Iya, siap. Pastinya. Iya, pastinya Iya. ya. Kita bacain di Makasih. WA ya, Bundo ya. Iya, Ini silakan. dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Sampahko memang masalah nan indah ado habisnya. Nih. Kemudian sangai bijak Bundo Kanduang Kito membahas masalah sampahko. Indak hanya masalah perilaku, namun sampah diurusnya juo. Semangat Bundo. Oh, Sultan Sati memberikan apresiasi untuk Bundo. Iya, terima Oke. kasih. Kita Ya benar ya, Nak. Jadi kayak yang real memang sehari-hari kita lakukan, Iya. kita share, mudah-mudahan menginspirasi ya, Nak, ya. Betul, inspirasi banget Bundo. Kemudian juga ini dari Fajar di Sawahan. Saya penasaran juga sih Bundo, pengen coba bikin sendiri. Karena kami di rumah kan suka sekali makan buah. Ya. Jadi sampah buahnya banyak. Terima kasih Bundo inspirasinya. Oke, Fajar juga pengen coba sendiri. Mungkin bisa Iya, siapa diulang nama lagi. bapaknya, Nak? Boleh ulang Ini lagi sama beliau, Nak?
Fajar ini dia orang muda ini. Kalau dia pernah ikut anak di muda sini. namanya Anak Fajar. SMA ini Fajar ini. Oh gitu, Anda kenal Mm-mm. ya? Fajar sering berinteraksi di Iya, acara sering. RRI ya? Sultan Sati, Fajar juga sering. Oh Nah, Fajar, bagus iya, sekali nak. Saya support. Kalau Fajar perlu bantuan, silakan mm-mm. mengontak aja lewat Bundu Ana ya. Betul. Nanti Fajar dan teman-teman kalau ada komunitas, kami Mm-mm. dari para aktivis ekoenzim, EDWE misalnya atau Ekoenzim Nusantara Sumbar, Mhm. pasti insya Allah akan siap menemani dan membantu sampai Fajar bisa bikin ekoenzim dan memanfaatkannya. Insya Wush, Allah. mantap. Nanti anak kasih nomor Bundo Heni ke Fajar ya. Siap, Boleh siap, ya? siap. Insya Allah. Oke. Ya kita senang sekali malah. Iya. Ini Ya. bisa diulang kembali nggak Bundo? Cara bikinnya? Perbandingan tadi. Kalau tadi kan Iya. cara bikinnya dari gula merah, air dan Iya. kulit Dan itu ya. sampah organik Untuk kita, iya, perbandingannya, silakan Ya, diulang lagi Bundo. perbandingannya sederhana aja, 1:3 banding 10 sebenarnya kata-katanya. Jadi anggapnya, contohnya paling simpel ya, kita punya 100 gram gula merahnya, kemudian 300 gram sampah organik kita, itu boleh di dalamnya apakah ada pisang, kulit jeruk, kulitnya timun, misalnya kan kulitnya nggak kalau kulitnya nggak dimakan ya kalau dibuka, atau kulit wortel kalau lagi habis masak, pokoknya apa aja itu 300 gram, 300 ditambah gram. 1000 ml air. 1000 Berapa? mililiter air. Berapa 1000 mili? mili. 1000 mililiter Liter air. 1000 jadi, mililiter air. Oke. Iya, bukan. 1000 mililiter air atau 1 liter. Iya, 1000 Ya, mililiter jadi air. 100 gram, 300 gram, Iya, 1000 mililiter. mililiter air. Iya. Oke, itu dicampurkan Itu ya. Itu Dicampur. dimasukkan ke dalam sebuah wadah, Ana. Bisa kalau kayak misalnya botol aqua bekas, ya itu bisa. Tetapi harap disisakan di botol aquanya itu, lihat dulu ukuran botolnya kan beda-beda ya. Jadi tetap harus disisakan ruang kosong agak sekitar 10 sentian atau lebih kurang. Karena nanti akan ada gas yang keluar setiap hari selama bulan pertama. Jadi kita harus buka-buka terus tutupnya, hati-hati. Kalau nggak dibuka gitu. nanti bisa kayak meledak gitu karena gasnya kan bisa keluar ya. Itu kalau maksudnya tempat setiap yang kecil. berapa lama dibukanya Bundo? Setiap hari kalau setiap itu hari di tempat yang kecil, ya. Tetapi kalau misalnya anak menggunakan wadah kayak toples tempat keripik itu, ingat yang kayak plastik, dihancurkan yang plastik ya, bagusnya wadahnya. Ada tempat kerupuk-kerupuk itu, nah itu kan bisa muat banyak tuh, ada beberapa liter, kadang ada yang mungkin 4 liter, ada yang lebih gitu kan ya, ada yang belasan liter bahkan. Nah itu kan bisa dikali aja, jadi mungkin di sana kita bisa bikin 200 gram atau 300 gram gulanya. Berarti kalau dikali 3 kali 3 9 kan? Yeah, jadi betul. 900 miligram ininya, sampahnya. Jadi tinggal kita kali aja yang jumlah tadi gula. Tadi kan 300 ya, 300 miligram gula kali 3 berarti 3 liter airnya. 3 gitu liter aja. ya? Oke. Kali yang 10 itu 3 liter. Yang gula merah ini nggak harus dihancurin dulu? Enggak ya? Iya, tapi kalau nggak pun kan kalau diaduk-aduk nanti dia hancur kan. Oh gitu. Termasuk di komunitas termasuk sampahnya itu enggak juga dihancurin ya? Sampahnya tidak harus dihancur-hancurin kecil-kecil kayak alus-alus gitu, tapi kayak dipotong-potong aja agar mudah penguraiannya. Iya, potongnya juga nggak gede-gede kok, misalnya kayak semangka, kan ada kulitnya tuh tek gitu, sebisanya gitu. Kalau kulit jeruk udah kayak gitu, karena pasti kan udah terbelah-belah kulit jeruk gitu kan. Kulit pisang dikit aja potong, kulit apa lagi, apa aja. Itu pokoknya mudah banget cara. Kulit durian bisa nggak tuh Bunda? Nah, kulit durian agak keras ya. Jadi ada beberapa yang nggak usah karena akan susah mengurainya seperti ini kulit talam. kira-kira kulit seperti apa yang bisa atau enggaknya Bunda? Ada hampir semua buah dan sayur bisa, kecuali yang keras-keras banget yang agak signifikan itu ya, kayak salak, duren, tuh ya. Kemudian kulit bawang kan itu agak susah mengurainya, agak lama pastinya. Sehingga disarankan selain itu aja, itu oke. Selain itu, saya pakai bahkan udah pernah nyobain juga kulit manggis itu kan keras tuh. Nah, nggak bisa ya? Masukin, bisa. Oh bisa. Masukin aja, iya. Jadi kan nggak ada. Bahkan kadang-kadang kayak jadi eksperimen juga, ada orang lain yang belum coba, kita udah coba. Terus kalau bisa variasi sampahnya lebih banyak itu biasanya kandungan organik atau kandungan organiknya bisa lebih baik. Jadi sudah diteliti juga bahwa ekoenzim yang berasal dari banyak jenis sampah dibanding hanya satu jenis saja, misalnya kulit jeruk aja. Sementara yang lain kulit jeruk campur-campur sayur itu lebih bagus efeknya untuk menghindari kecoa. Itu udah ada riset dari Pak Robi Jonathan. Ya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi semakin banyak variasi sayurannya, maksudnya sampah organik kita,
efeknya kayaknya lebih baik deh. Tapi Berarti bukan berarti apakah yang satu juga enggak. Nah, itu mau ditanyain tadi. Apakah berbeda efeknya hanya Ya satu itu. jenis sampah, misalnya sampah jeruk aja nih, efeknya Mm-mm. beda nggak sama yang multi sampah gitu? Ya, beda, dan itu Oh, udah ada hasil risetnya. Jadi kalau lebih seperti banyak apa bedanya? variasinya, bakalan kan gini, nah bayangin aja Mm-mm. secara logika aja, pasti Iya. dari sumber yang bermacam-macam, nanti mikrobanya juga pasti bermacam-macam Hmm, kan. mm, 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 Intinya mm, mm. sebenarnya situ gula, kemudian mikroba itu yang menguraikan sampah organik itu menjadi Mhm, larutan yang sangat bermanfaat ini. Jadi semakin banyak mhm, sumber mikrobanya, kemungkinan variasi jenisnya juga makin banyak, aksinya juga mungkin makin baik kan ya. mhm, mhm. Tetapi kan ada juga ibu-ibu yang sudah bereksperimen pengen nyobain kalau jeruk aja wanginya gimana ya, atau Nah, itu. mau nenas aja gimana ya Mhm. gitu. Wanginya pasti Sekarang beda ya, Bunda ya, kalau iya, jeruk pasti itu? beda wanginya Mhm. pasti. Dan saya suka selalu pengen bukan, selama ini selalu suka yang ada kulit jeruknya karena wanginya itu seger Hmm, sekali. Nah, iya bener. sekarang juga ada Bundo Kandang kita nah yang Mhm, di Jakarta namanya mhm. Bundo Murni. Beliau Iya. baru coba pertama kali sejak ada pelatihan kemarin tanggal 12 oleh Bundo Kandang Mancanegara. Mhm. Udah beberapa kali lapor gitu ke grup, lagi bikin nih wangi sekali kayak gitu. Mhm. Tadi ini gitu. Jadi kayaknya mungkin ada efek ini juga nah Iya. kayak kayak aromaterapi karena emang wanginya Oke. keren. Heeh, heeh. Keren banget. Kemudian Aduh, nanti wajib riset wajib dicoba nih. Ya ampun, jadi wajib nggak wajib. sabar pengen pengen Karena gini, nah nyobain. gini, Heeh. gini ya, paling simpelnya gini, sampah yang Mhm. sampah organik walaupun di dapur kita, kalau didiamin aja pasti kan akan berjamur, bau banget kan. Betul, Tapi kalau betul. Anda pindahkan dia ke dalam air yang dikasih gula merah atau gula saka tadi tuh, Mhm. dia nggak akan bau busuk, dia nggak akan berubah membusuk, dia akan wangi, bayangkan. Enak Mhm. mana? Iya dong, enak itu. Iya, pilih yang jadi ekoenzim kan. Betul, Jadi biasanya kalau daripada dibuang mm, sia-sia ya, betul Bunda ya. betul. Biasanya Oke. sekarang, nah kalau ibu-ibu yang udah pernah bikin ekoenzim atau remaja misalnya, kalau Mhm. kita kan suka ada tuh rapat-rapat di kantor atau di tempat tertentu kan suka ada kayak snack kan. Betul. Nah biasanya jeruk dikupas segala macam kan Mhm. ditumpuk aja dengan sampah-sampah lain. Nah sekarang pasti kulit jeruknya buat saya dong nanti buat Oh, gitu. ekoenzim gitu. Jadi Bayangkan. pengumpul sampah dalam tanda Iya, kutip bayangkan ya. sampai Pengumpul segitunya sampah dalam gitu tanda sampai. kutip ya, Kak, betul. soalnya gini nah kan sayang Mhm. tuh kalau Iya kita nyimpen bener. jeruk padahal berpotensi jadi ekoenzim kok Iya, dibuang nggak jelas iya, gitu iya, kan. iya, Jadi kita betul. sedih kalau sampahnya nggak dikelola sampai kayak gitu. Nah, Dan jadi pastinya kita jadi sedih. pastinya teman Bundo itu penasaran yang nggak mengetahui kok jadi ngumpul sampah sih. Dan pastinya Iya, iya, tapi eh, kita nggak malu sama sekali. Kita tuh iya. bangga karena Dan kita kan jadi transfer ilmu ilmu jadinya pastinya nanti ya kan? iya, iya benar-benar. Heeh, Kita karena bangga dia bahwa kita mampu penasaran mengelola. gitu. Mm-mm. Iya ya. Mhm. Nah Oke. sebenarnya ya kalau misalnya Mhm. di tempat saya pernah tinggal dulu 7 tahun di Jepang, itu soal budaya memilah sampah itu sebenarnya penting banget. Jadi kok di Mhm. sana kan memang anak-anak sejak dia mampu berkomunikasi, dia udah nggak naruh sampah di satu tempat, dia udah Mhm. pasti meletakkan sampah basah di tempat yang basah gitu. Nah, Betul, dan itu betul. akan mempengaruhi sangat besar jika Mhm. penduduk kita di Sumbar mampu memisahkan sampah, akan membantukan pemerintah juga untuk Betul. mengolah sampah juga gitu. Jadi sampah bersih di tempat yang bersih, sampah yang memang bisa didaur dan nggak perlu Mhm. kerja ekstra Betul. mengurai-ngurai lagi dari sampah yang udah ditumpuk kan. Perilaku Nah, seperti ini yang kita belum ada nih, Bundo. jadi Mhm. kita semua jadi bersih, kita semua Mhm. jadi bahagia itu utamanya. Betul Sehat apalagi ya. sekali. Iya. Satu Heeh. WA lagi, Bundo, sayang sekali nggak Silakan silakan. dibacain ini. Iya ya silakan Ini silakan. dari Mama Angel. Assalamualaikum Bundo. Mhm. Mudah-mudahan sehat Salam terus. Mama Angel. Heeh. Kalau saya di rumah sebenarnya termasuk orang yang peduli sampah juga. Mhm. Tapi untuk sampah plastik, saya kumpulin terus saya masukin ke bank sampah dekat rumah. Wah, Saya keren tuh. punya tabungan untuk itu. Ah iya, ini Mhm. peduli sampah plastik nih Mama Angel Iya, nih. mantap Mama Angel. Mhm, Keren oke. keren. Iya, jadi ada bank sampah sebenarnya di beberapa Mhm, titik di Sumbar dan iya. salah satunya tuh ada Andala Sepakat di daerah Andaleh tuh Bundo yang memang di Mhm, sana ada Pak Saifuddin Islami yang juga aktivis mhm, ekoenzim. Malah leader sebenarnya kalau di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memilah sampah seperti kita omongin tadi nak, itu mhm. sangat banyak manfaatnya. Pertama sampai udah kita pilah tuh bisa kita submit atau serahkan ke bank sampah. Dan Oke. itu kan di sana dipilah-pilah mana yang berharga gimana dan akan dikirim ke bagian mana gitu ya. Nah Mhm, untuk yang organiknya bisa kita kelola seperti tadi menjadi ekoenzim. Itu Bundo mhm. Angel, keren Bundo Iya. Angel.
sangat luar biasa Keren enjoy. banget. Ya, mudah-mudahan Iya, perilaku kita bersampah juga iya, sama-sama berubah. Jadi kita nggak kerepotan sendiri oleh sampah itu, tetapi justru kita memberi manfaat bagi lingkungan kita dan diri kita sendiri, ya betul. kan? Seperti ekoenzim yang memiliki sejuta manfaat Amin, ya. amin, Oke. amin. Aduh, kalau kamu ngomong sama Bunda Heni mah nggak Iya, kerasa kita harus waktunya ngobrol. udah hampir Habis habis. ya? Bukannya udah hampir Betul. habis, emang udah habis di Oh, jam udah 9 habis ya, ya? Bunda. Wah, Masya Allah. Semoga Oke. bermanfaat lah obrolan Iya, singkat kita ya, Nak. pasti bermanfaat sekali untuk Bundo Amin, amin, Kanduang amin. kita di Sumatera Barat ini, Bundo. Amin. Ya, Ya. dan ya sampai di sini dulu sahabat budaya. Kebersamaan kita di Suntiang Nagari Perompak RRI Padang bersama Bundo Kanduang kita yaitu Dr. Heni Herwina, dosen biopreneur jurusan Biologi FMIPA UNAN Education Ekoenzim Universitas Andalas. Terima kasih, Ana. Iya, Assalamualaikum. mudah-mudahan sehat terus ya, Bundo. Amin, Bunda. Iya, Ana juga ya iya. sehat selalu ya, sahabat Amin. budaya juga ya. Ya, Ya, Assalamualaikum, Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita selanjutnya akan bergabung dengan Perompak RRI Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya.